Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Ustadz atau Ustadzah dan jamaah virtual yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat di tengah kondisi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 ini. Kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dewan Juri dan teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Kaila Faiza Nurina Salim dari SD Muhammadiyah Manyar untuk menyampaikan pidato dengan judul Semangat Menuntut Ilmu di Masa Pandemi. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Selama masa pandemi belum berakhir, semua kegiatan belajar dan menuntut ilmu dilakukan dari rumah masing-masing. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang justru menjadi lebih malas, tidak semangat, bahkan cenderung menganggap belajar itu sudah tidak penting lagi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam proses menuntut ilmu, tidak jarang kita menemui halangan, rintangan, dan cobaan. Hal itu merupakan ujian dari Allah agar kita senantiasa tidak berputus asa dalam menuntut ilmu. Ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang perjalanan dan keistiqomahan seorang hamba Allah dalam menuntut ilmu. Dialah Imam Baqi bin Maghdad. Dia adalah salah satu penyebar agama Islam yang berpengaruh di Eropa, khususnya di Andalusia, Spanyol. Sebelum ia dikenal menjadi imam besar, ia diriwayatkan pernah menimba ilmu kepada seorang guru bernama Imam Ahmad bin Hambal. Tahu tidak teman-teman, Imam Ahmad itu tinggalnya di mana? Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad, Irak, kurang lebih 4.290 km jauhnya dari negeri tempat Imam Baqi berasal. Dan yang lebih istimewanya lagi, semua perjalanan panjang dan melelahkan itu dilakukan Imam Baqi seorang diri dengan hanya berjalan kaki. Perjalanan panjang dan melelahkan ternyata tak langsung menunjukkan hasil yang manis. Sampainya di Baghdad, Imam Baqi mendengar kabar bahwa sang guru dilarang keras untuk mengajarkan ilmu karena dianggap telah mentang khalifah. Kendati demikian, Imam Baqi tetap berusaha mencari rumah Imam Ahmad. Tekadnya untuk berguru telah bulat. Dia pun mengatuk pintu rumah Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah, saya seorang yang datang dari jauh. Saya pencari hadis dan sunnah, kata Imam Baqi. Anda dari mana? Tanya Imam Ahmad. Dari Maghrib Al-Aqsa, jawab Baqi. Imam Ahmad pun menebak. Apa itu dari Afrika? Lebih jauh dari Afrika. Untuk menuju Afrika, saya harus melewati laut dari negeri saya terlebih dahulu, jawab Imam Baqi. Imam Ahmad pun kaget mendengarnya. Negeri asalmu begitu jauh. Aku sangat senang jika dapat memenuhi keinginanmu dan mengajarkan apa yang kamu inginkan. Akan tetapi saat ini saya tengah difitnah dan dilarang mengajar, ujar Imam Ahmad.
Tekad Imam Baqi untuk berguru pada Imam Ahmad makin tak mampu dibendung. Ia pun memberikan ide bagus agar bisa tetap belajar dengan sang guru. Ia menawarkan berpura-pura menjadi pengemis. Ia akan berpura-pura minta sedekah ke rumahnya setiap hari agar bisa berguru. Orang-orang tidak akan menaruh curiga kepada Imam Baqi yang berpenampilan seperti pengemis. Melihat tekadnya yang begitu bulat dan amat giat menuntut ilmu, Imam Ahmad pun menyetujuinya. Hari demi hari, tahun berganti-tahun, kegiatan itu dilakukan setiap hari oleh Imam Baqi. Dari proses belajar diam-diam itulah Imam Baqi mampu mengumpulkan lebih dari 300 hadis dari Imam Ahmad dan menjadi salah satu penyebar agama Islam yang berpengaruh di Eropa, khususnya di Andalusia, Spanyol. Dari cerita perjalanan Imam Baqi dalam menuntut ilmu barusan, mestinya kita malu terhadap diri sendiri. Betapa mudahnya hari ini kita mendapatkan ilmu. Ilmu tersebar di mana-mana, semua fasilitas tersedia, tak perlu pusing memikirkan biaya, tak perlu menempuh jarak jauh, bahkan sekarang bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Berbagai kemudahan yang kita dapatkan hari ini harusnya menjadi pacuan semangat untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, bukan malah menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Hari Minggu minum jamu agar besok sehat dan semangat. Ayo kita menuntut ilmu agar bahagia dunia akhirat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.